Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Jangan lupa untuk like, subscribe-nya ya. Ditunggu selalu komen-komen yang masuk. Dan di sini udah alhamdulillah banyak banget request yang udah masuk baik ke WhatsApp aku ataupun langsung di kolom komentar di sini. Dan pada kesempatan kali ini nih, aku baru aja pulang kerja dan nyempetin buat video pendek ya buat di channel YouTube aku. Kemarin yang masuk adalah gimana caranya tips trik buat ngatasin rasa di dalam hati kita ya, mental kita buat nyiapin diri buat bisa mengikuti tes SKB CPNS di bulan September besok ini. Yang pertama adalah jangan grogi. Sebenarnya orang yang gampang grogi itu apa-apanya tuh udah panik duluan gitu. Aduh, aku grogi nih, gemeter gitu ya. Apalagi nanti kan kita juga tahu ya bahwa nanti tesnya adalah berbasis komputer dan nanti teman-teman juga harus pandai dan piawai untuk menggunakan gadget-gadget itu. Kemudian mengerjakannya juga harus dalam keadaan kondisi bisa dibilang ya kita dalam keadaan santai, slow, relax ya, sehingga jangan grogi ataupun Anda sudah takut duluan, takut nggak lolos. Bisa jadi Anda juga merasa takut kehabisan waktu, mengerjakan nggak optimal, sedangkan waktunya timernya jalan terus dan sebagainya ya. Dibuat slow, solusinya adalah dibuat slow, kemudian jangan terlalu memikirkan hal yang negatif. Takut nggak lolos, takut nggak bisa ngerjain, takut soal-soalnya sulit, takut salah dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah dari tadi yang bilang grogi gitu, yang kedua adalah panik. Seorang yang gampang panik itu akan terlihat ketika dia menghadapi sebuah masalah. Itu dia akan lebih cenderung panik gitu. Panik dalam artian bener-bener apa ya, kalau orang bilang ribet banget nih, aduh udah pokoknya gue panik banget gitu, udah tegang. Dan hal itu bisa juga dengan solusi dari aku sih yang udah memiliki experience ya, bisa kita sharing bareng itu dengan mengatasi kepanikan tersebut dengan lebih berpikiran lebih slow dalam menghadapi masalah atau kendala yang terjadi ketika Anda tes. Kepanikan itu akan terjadi ketika kita ada sesuatu trouble, baik itu di segi dalam mengerjakan soal, kemudian panik timer jalan terus sedangkan kita belum selesai mengerjakan. Itu juga merupakan faktor untuk bisa bagaimana kita nggak bisa mengendalikan diri. Nah, itu dengan mengendalikan diri yang pertama adalah jangan gampang panik ketika menghadapi sesuatu yang memang Anda belum bisa. Jadi kalau bisa Anda tarik napas dulu, kemudian hembuskan, kemudian Anda pikirkan dengan jernih solusinya apa untuk mengatasi yang membuat Anda itu panik. Dan kalau bisa, kalau masalah teknis tentang mengerjakan tes, misalkan di situ di dalam ruangan terdapat orang atau teknisi, mungkin Anda bisa meminta tolong untuk beliau-beliaunya untuk membantu dan sebagainya ya. Teman-teman harus benar-benar kurangi rasa untuk panik seperti itu. Yang ketiga adalah merasa takut ya. Tadi udah grogi, udah panik, yang ketiga adalah takut. Emang orang memang secara alamiah manusia mengalami rasa takut itu pasti ada. Bisa dibilang gini, dulu waktu aku lulus kuliah takut nggak punya pekerjaan ya, kemudian mau punya anak, mau ngelahirin juga seorang wanita takut saat prosesi kelahiran. Hal-hal seperti itu sebenarnya wajar ya, rasa takut itu, asal rasa takut itu dibarengi dengan rasa kita untuk menutupi ketakutan-ketakutan tersebut dengan lebih berpikiran jernih untuk mengatasi apa yang akan terjadi nanti dan yang menyebabkan kita itu rasa takut itu muncul. Jadi kalau aku kasih tipsnya, karena udah mengikuti tes berkali-kali ya, baik itu ujian dan sebagainya atau tes CPNS juga, hilangi rasa takut itu dengan terlalu banyak kita mencari-cari tahu atau kepo tentang saingan kita. So far banyak orang yang merasa bahwa aku saingannya adalah si X, dan si X itu cum laude, kemarin fresh graduates, dia adalah lulusan terbaik dan dia selalu peringkat 1 dan sebagainya. Jadi kita tuh kayak kepo dengan orang lain, tetapi itu nanti jadi kecaman buat kita tuh, jadi takut gitu untuk ngadepin ini dan untuk melawan dia gitu. Padahal hal tersebut itu justru dengan kita kebanyakan kepo, ingin tahu saingan dan sebagainya, itu malah membuat diri kita tuh seolah-olah aduh kayaknya aku nggak mampu nih, kayak gini banget, aku udah cari info ternyata saingannya segitu hebatnya, segitu pinternya, smartnya dan sebagainya.
Jadi kalau bisa untuk menghindari rasa takut-takut tersebut, contohnya adalah yang pertama, datang ke lokasi tes itu jangan terlalu awal juga, tapi juga jangan terlalu mepet time. Jadi standar-standar aja, wajar. Kemudian ketika Anda mau mengikuti tes apapun, itu nggak usah melihat saingan Anda yang lagi pada baca buku, saingan Anda yang lagi pada konsentrasi fokus, belajar dan sebagainya, nggak usah. Justru kalau orang yang mau tes itu lebih relaksasinya adalah Anda mempersiapkan mental saja. Jadi itu akan lebih baik, membuat mental kita lebih siap, lebih prepare, daripada kita mungkin buka-buka materi lagi, itu malah itu akan menimbulkan rasa panik, rasa grogi gitu. Ntar ini keluar nggak ya, ini keluar dan sebagainya. Sebetulnya orang yang mau ikut tes dan dia buka buku atau dia baca-baca itu adalah secara psikologi dia itu cuman pengen mantepin lagi nih materi yang udah dibaca kemarin-kemarin, padahal dia sebenarnya sudah menguasai gitu. Dan selanjutnya adalah ketika Anda merasa tadi takut itu kan karena Anda kebanyakan kepo ya. Jadi kalau Anda sudah relax, datang lebih standar aja waktunya, timelinenya tidak usah terlalu banyak melihat ya dan mengulik-ulik saingan. Kemudian rasa takut itu akan hilang ketika Anda juga prepare buat belajarnya dan maksimal belajarnya. Anda sudah sesuai dengan kisi-kisi, kemudian Anda sudah berlatih soal, saya yakin rasa takut itu akan hilang karena Anda sudah dari konten materi Anda sudah menguasai dengan baik. Next, yang keempat adalah di sini ada sih bagaimana sih kadang nggak mood kan belajar kan ya. Banyak orang yang belajar itu lagi nggak mood dia belajar, dia memaksakan diri buat baca. Otomatis jelas kita nggak akan masuk materi-materi yang ada. Yang ada malah kita boring, akhirnya nggak masuk materinya, nggak mood, pusing, panas. Jadi kalau bisa waktu-waktu mood itu dibangun dulu, di manajemen dulu moodnya itu, timbulkan moodnya dulu buat belajar, baru Anda buka materi. Dan buka materi itu pun ada time waktu khusus yang bagus gitu, bisa sebelum subuh ya, kemudian waktu-waktu malam, kemudian waktu Anda bisa free time dan gak ada gangguan gadget, kerjaan, anak ya dan sebagainya seperti itu. Kalau yang udah berkeluarga, itu akan membuat Anda lebih nyaman untuk belajar ketika Anda itu benar-benar punya free time yang kualitasnya tuh tinggi banget gitu. Kemudian bisa atur juga dengan schedule ya, biar mood itu muncul, dibuat schedule tiap hari dari hari Senin, dari pagi, siang, sore, malam. Tentukan waktunya buat belajar dan itu menjadi goals Anda, komitmen pada jadwal yang telah dibuat. Kemudian yang kelima adalah jangan terlalu sibuk kerja. Emang kebanyakan orang yang mau tes SKB CPNS otomatis kan udah pada ada kerjaan ya, kerjaan sambilan dan sebagainya. Akhirnya dia terlalu sibuk dengan rutinitas sendiri, dia lupa dengan belajar. Dan ini sangat-sangat merugikan diri sendiri sebetulnya. Jangan sampai hal ini terjadi gitu, dengan Anda sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kerjaan sendiri. Ternyata aku lupa, belum belajar, belum buka materi ini, belum buka materi itu, dan itu sangat membuat kita tuh akan rugi sendiri gitu. Teman-teman udah baca berhalaman-halaman, berbab-bab, bahkan bertopik-topik, tapi kita sibuk dengan pekerjaan yang memang itu pekerjaan kita sih, tapi kalau nggak di manajemen juga akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Yang keenam adalah fisik ya, fisik yang lemah, gampang sakit. Itu kalau mengikuti tes seperti itu ya harus dijaga benar-benar kondisi tubuh kita, karena sepandai-pandainya orang kalau waktu tes dia pusing, demam dan sebagainya juga akan mengurangi konsentrasi saat mengerjakan soal. Jadi kalau bisa solusinya adalah olahraga, gerak terus setiap hari, baik itu bisa lari-lari kecil ya, kemudian bisa dipilih aktivitas-aktivitas yang menggerakkan badan. Minum air putih jangan lupa juga. Kemudian yang ketujuh adalah kurang makan. Ya bener banget, orang yang mau tes kadang kan makan gak enak ya. Aku juga sering seperti itu dulu, mau ujian tesis, mau sidang, itu juga makannya udah gak enak, pas sariawan gitu kan, karena orang yang banyak mikir tuh nanti larinya jadi sariawan. Kemudian ngapa-ngapain gak mood, takut kerjaan gak beres padahal ini harus diujikan dan sebagainya. Ini juga sama dialami dengan teman-teman yang mau tes, karena ketakutan dan grogi tadi, mungkin makannya, suplai makannya kurang. Kalau bisa nutrisi gizi tetap dijaga, karena solusi ini penting buat kalian untuk menghadapi tes. Tambah vitamin juga boleh, madu ya, bagi yang suka telur kuningnya untuk telur kampung itu juga bagus untuk stamina ya. Jamu kalau boleh, kalau ada silahkan.
Kemudian yang kedelapan adalah stres. Jangan terlalu stres ketika kita mau ikut tes SKB loh ya. Orang yang stres itu kebanyakan adalah banyak beban pikiran dan penat dan harus menyelesaikan schedule-schedule yang beruntun. Jadi dia stresnya karena tidak bisa mengatasi hal-hal tersebut. Jadi stres ini solusinya adalah banyakin untuk kalian untuk melakukan hal-hal yang menghibur diri. Passion kalian itu apa? Oh, aku sukanya pencak silat. Ya, lakukan sesekali mungkin dan menghibur diri sendiri, badminton, atau kalian bisa dance, bisa melakukan permainan-permainan lain yang membuat kalian terhibur, nonton dan sebagainya. Untuk yang kesembilan adalah terapkan juga tipsnya paling penting adalah disiplin. Disiplin belajar, disiplin melakukan segala sesuatu aktivitas yang menunjang untuk prepare tes, dan juga disiplin untuk datang ke lokasi tes. Sehingga kita tidak terkesan keburu-buru banget, kita kesannya slow, santai, tapi di lokasi tes kita nggak telat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-10 yaitu paling penting banget ya, kalian harus yakin dengan cara menguasai materi. Jadi kuasai materi yang benar-benar sesuai bidang-bidang Anda, karena nanti di SKB yang akan dimunculkan adalah tentang penguasaan ilmu kebidangan Anda. Yang paling penting itu nomor 10 adalah yakin dan kuasai materi. Yakinlah bahwa yang merubah nasib Anda itu adalah Anda sendiri. Jadi usahalah, berusaha, karena kita manusia wajib berusaha. Yang menentukan adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang penting kita selalu semangat belajar, jangan sampai kendor, dan yakinlah pada diri sendiri bahwa kita tuh bisa. Jadi manajemen ourselves itu nggak mudah. Semoga dari aku video pendek ini, jika merasa bermanfaat, bisa Anda petik hikmahnya dan segi positifnya. Memang untuk melakukan hal-hal seperti ini memang dibutuhkan rasa percaya diri yang tinggi ya. Jadi harus confidence pada diri sendiri, confidence pada jawaban, manajemen waktu saat mengerjakan dengan baik, jangan terlalu terburu-buru, juga jangan terlalu lambat. Kemudian kerjakan semaksimal mungkin karena jembatannya tinggal satu lagi dan Anda akan meraih NIP. Semoga teman-teman semua lolos di tahun ini dan menjadi ASN abdi negara yang inspiratif, luar biasa, menebar kebaikan untuk sesamanya. Semoga bermanfaat. Thanks for your like, subscribe, and jangan lupa kasih komentarnya ya, requestnya aku tunggu selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.